salah dengan cara memberi kita. Kayaknya kakak bener deh. Pasti. Kebanyakan dari kita menganggap buang sampah di tempatnya itu udah cukup. Padahal, seharusnya kita sebagai khalifah di bumi ini harus bijak dalam mengelola sampah sendiri. Maka, dengan alasan inilah, SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya menerapkan sirkular ekonomi sebagai program sehari-hari. Ini nih beberapa program yang dicanangkan SD kami. Pertama, mengurangi limbah dengan cara membawa tumbler dan kotak makan agar tidak menambah beban bumi berupa sampah. Kedua, sebotik, sedekah botol plastik. Kalau terpaksa menggunakan botol sekali pakai, kami dibiasakan untuk menyedekahkannya ke tempat ini. Tiga, untuk mendaur ulang sampah plastik, kami dibiasakan mengumpulkan sampah plastik kami dan mengkreasikannya dalam berbagai bentuk agar dapat digunakan kembali. Kami juga membuat eco-brick secara mandiri di kelas masing-masing loh. Sampah plastik dan botol ini bisa dimanfaatkan menjadi meja, kursi, dan lemari. Kepedulian kita terhadap pelestarian bumi bukan lagi menjadi wacana, namun kepedulian yang harus diwujudkan dalam aksi nyata. Anak-anak perlu diberi wawasan, pengetahuan, dan pengalaman langsung tentang bagaimana merawat dan menjaga bumi agar tetap ramah kepada siapa saja yang menghuninya. Melalui pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat tentang kepedulian terhadap kelestarian lingkungan menjadi hal yang sangat penting dan prioritas utama. Halo, selamat datang di sekolah kami SD Semut-Semut The Natural School. Yuk menjelajahi pembiasaan praktik sirkular ekonomi di sekolah bersama aku, Mika. Jadi, sirkular ekonomi adalah proses di mana sekolah kami memanfaatkan produk secara berkelanjutan. Sirkular ekonomi kami kenalkan kepada anak-anak melalui kegiatan kokurikuler. Sekolah juga memilih beberapa siswa sebagai Green Heroes untuk memberikan penguatan edukasi sirkular ekonomi kepada teman-teman yang lain. Dengan penguatan yang sudah dimiliki, siswa dikuatkan dengan pembiasaan pemilihan sampah berdasarkan jenisnya. Tersedia tempat sampah kertas, plastik, dan organik di sekolah kami. Kami bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjual sampah plastik dan kertas, mengolah sampah daun menjadi pupuk, dan sampah sisa makanan disalurkan kepada peternak. Pada pengaplikasian pembelajaran, siswa diajak untuk mengolah sampah seperti membuat produk bernilai jual dari barang bekas, membuat pameran karya, acara pertunjukan seni assembly, dan kegiatan entrepreneurship yaitu Market Day. Dengan begitu, kami menggunakan produk kemudian mengumpulkan dan memilah untuk didaur ulang dan dijadikan produk baru yang bernilai ekonomi dan berkelanjutan. Di sekolah, kami juga memiliki sumur resapan untuk menampung aliran air dari area lingkungan sekolah dan wadah penampungan air hujan untuk meminimalkan pengambilan air tanah. Halo Pak Hadi. Ayo kita pilah sampah, olah sampah, dan jadikan sampah barang yang bernilai ekonomi. Agar mengurangi kerusakan lingkungan dan menumbuhkan kehidupan yang berkelanjutan. Circular Economy for Sustainable Life. Sampah akan menimbulkan pencemaran yang merusak lingkungan sekolah jika tidak dikelola dengan baik. Kebiasaan warga sekolah yang masih belum bisa memilah sampah merupakan salah satu penyebab sampah di sekolah belum bisa dikelola dengan baik karena semua jenis sampah dibuang ke dalam satu penampungan. SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta sudah melakukan edukasi kepada warga sekolah untuk pemilahan sampah dan memanfaatkannya menjadi barang yang lebih bernilai. Di sekolah banyak sekali sampah. Kita harus bisa membuang sampah sesuai dengan jenisnya agar sampah itu bisa dimanfaatkan lagi.
Di setiap kelas juga sudah disediakan box penampungan sampah kertas yang sudah tidak terpakai lagi. Untuk beberapa jenis sampah dapat digunakan juga untuk bahan kreativitas siswa yang nantinya akan ditampilkan pada kegiatan gelar karya di akhir semester. Sementara untuk sampah kertas yang sudah terkumpul akan dihancurkan dengan mesin penghancur kertas. Kemudian dikemas menggunakan plastik dan dijual di koperasi sekolah. Dengan begitu, sampah dapat menjadi barang yang lebih bernilai jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Selain itu, hal tersebut juga dapat menumbuhkan rasa cinta dan peduli lingkungan terhadap siswa. Petani, penyangga tatanan negara Indonesia. 14% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani. Jumlah yang tentu sangat banyak. Dengan kuantitas sebanyak ini, perlu dibutuhkannya ekonomi sirkular dalam bidang pertanian. Faktanya di lapangan banyak kegagalan yang terjadi. Salah satunya penerapan biogas. Apa penyebab terjadinya kegagalan ini? Ini dia. Tambak Selo, desa di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani tradisional. Di sini limbah-limbah pertanian hanya akan dibuang petani. Ya, masyarakat Tambak Selo masih belum bisa menerapkan sistem ekonomi sirkular dalam pertaniannya, sehingga membuat sektor ini menjadi stagnan dan monoton selama bertahun-tahun. Tropis ya. Kalau di Indonesia kan Saya berkesempatan berbicara dengan Bapak Rahadian Hadi yang dulu pernah memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas. Tetapi proyek yang berjalan sekitar 2 tahun ini akhirnya gagal. Hanya ada bangunan kosong sisa pembuatan biogas. Padahal dulunya 20 ekor sapi yang berada di sini bisa mencukupi kebutuhan gas 15 kepala keluarga setiap harinya. Selain menunjukkan sisa bangunan biogas, beliau juga menunjukkan kepada saya sisa pembudidayaan maggot dan pembuatan pupuk cair yang mampu menyerap limbah pertanian menjadi lebih berguna. Saat di luar sana mulai mengkampanyekan pertanian organik dan ekonomi sirkular, ada wilayah yang masih diam dan menutup mata akan peluang besar dari pertanian organik dan pengaplikasian ekonomi sirkular. Ngomong-ngomong membahas mengenai ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular merupakan sebuah sistem yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produksi bahan sumber daya perekonomian dengan selama mungkin, sehingga meminimalisir kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear. Gimana sih caranya? In this video, I would like to talk about a serious problem that is around us. You know that Indonesia's rank in the world for producing waste is about 5. And like 5 in the world, that's such a bad achievement actually. But don't worry guys, we can overcome it by using circular economy, and also 5R principle, namely reduce, reuse, recycle, rethink, and refuse. But what's the example about the 5R principle? Let's just check it out. Forgive me. I think that's all that I can say in this occasion. And let's save our earth and applying circular economy. And you know that it can increase our income too. See you soon. Ta-da. Bye.
Selamat datang di Kalimantan Barat, bagian dari hutan tropis terbesar di dunia. Namun kini, 1,83 juta hektar lahannya telah ditutupi oleh perkebunan sawit. Sungai Kapuas sebagai sungai terpanjang di Indonesia sekaligus sumber kehidupan utama masyarakat Kalbar, ternyata juga masih menyimpan sampah. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah membuat masyarakat masih sering lalai dalam membuang dan membakar sampah. Jika pada akhirnya semua sumber daya terkuras dan terbuang, apa yang akan tersisa? Inilah waktunya ekonomi sirkular mengambil peran. Bagaimana? Pertama, pemerintah berperan menyediakan regulasi dan fasilitas, serta mendukung UMKM untuk dapat menciptakan produk lokal yang ramah lingkungan dan dapat mengimplementasikan prinsip sirkular ekonomi. Berikutnya, pemerintah dapat mengedukasi masyarakat untuk dapat mengelola limbah agar tidak menjadi sampah. Di sisi lain, masyarakat dapat mendukung dengan kesadaran diri masing-masing, seperti tidak menggunakan produk sekali pakai, saling mengingatkan dan memberikan contoh satu sama lain, serta memanfaatkan kembali limbah agar tidak menjadi sampah. Dengan prinsip jangan ada sampah, maka lingkungan kita terjaga dan ekonomi kita tetap berkembang. Adanya aspek kunci kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat mewujudkan ekonomi sirkular di negeri kita. Nama saya Toto Sukamto. Saya adalah teknisi sekaligus pendiri dari usaha jasa servis kompor gas di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Sejak awal berdiri pada tahun 2015, Toto Service berkomitmen untuk menerapkan sistem ekonomi sirkular. Kami mendaur ulang komponen kompor gas yang masih bisa digunakan dan memberikan kepada pelanggan yang membutuhkan. Hal ini membantu mengurangi limbah elektronik dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga lingkungan. Komponen kompor gas yang masih digunakan seperti tabung gas, burner, dan regulator dapat didaur ulang dan digunakan kembali untuk membuat kompor gas baru. Ekonomi sirkular membantu mengurangi jumlah limbah elektronik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Bagi kami, dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, usaha servis kompor gas dapat menjadi usaha yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tahukah kamu, besarnya jumlah sampah di Indonesia sedang mengalami masa kritis. Salah satu faktor utama karena kurangnya pengolahan sampah secara maksimal. Sehingga banyak tempat pengolahan sampah yang sering mengalami penutupan. Seperti halnya TPS ini yang ada di daerah Piungan, Yogyakarta. Penutupan TPS ini tidak hanya karena jumlah sampah yang terus melonjak, tetapi juga disebabkan oleh minimnya kesadaran diri masyarakat yang kurang bijak dalam berkonsumsi dan mengelola sampah plastik yang sulit terurai. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Jawabannya adalah sirkular ekonomi. Sirkular ekonomi sendiri adalah konsep pengelolaan kembali sampah plastik yang memberikan perubahan terhadap lingkungan. Dalam artian, kegiatan ini dapat mengurangi jumlah plastik melalui daur ulang yang didesain kembali menjadi produk baru yang bernilai tinggi. Sama halnya dengan apa yang kita lakukan ini guys. Melalui Simple Cycle tentunya menciptakan solusi inovatif dalam pengelolaan botol plastik. Hal ini tentunya mempermudah masyarakat dengan mengubah botol plastik menjadi barang bermanfaat dan ramah lingkungan, seperti pembuatan souvenir hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, untuk memulai penerapan sirkular ekonomi dapat mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilahan dan memproduksi kembali botol plastik. Hal ini tentunya dapat membangun nilai-nilai berkelanjutan yang sesuai dengan Sustainability Development Goals. Dengan mengedukasi perilaku 3R, reduce, reuse, dan recycle pada masyarakat, tentunya akan menciptakan perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Yuk jadi masyarakat bijak mulai dari sekarang. Think sustainable, think simple cycle.